Ada tadi ada mungkin ada ini sedikit ya. Ya jadi mau pakai WGS atau apapun itu bisa gitu. Namun baiknya pakai WGS gitu ya. Oke, Mas, saya error zip archive contain multiple file name data perimeter.cpg. Waduh, bentar ya. Coba saya buka si data perimeter ini. .cpg, .cpg-nya nggak ada. Oh, coba deh saya coba upload dari yang ini ya. Tes. Seharusnya sih aman sih ya kalau eh, data dari drive ini ya sudah disesuaikan supaya berjalan lancar. Coba saya coba tes dulu apakah memang error atau itu kendala yang unik gitu ya. Karena kan namanya error kadang suka ada aja gitu lah di luar nalar dan ini di luar dugaan. Coba ya saya coba. Oke, oke aman ya. Nah mungkin Mas kalau misalkan eh, ambil data dari drive seharusnya aman gitu ya. Tapi kalau misalkan mungkin masnya atau mbaknya ngerar sendiri gitu ya, pastikan jangan ada yang duplikat gitu ya. Karena kalau ngelihat dari error di sini gitu, contain multiple file perimeter CPG, kemungkinan ini CPG-nya ke bawah double gitu ke dalam zip-nya. Nah, mungkin boleh coba pakai data yang ada saja yang ada di drive gitu. Atau misalkan kalau misalkan pakai data sendiri, itu pastikan ya setiap file itu terbawahnya itu rapih dan tidak ada yang double-double gitu. Terbawa semua dan tidak ada yang double-double. Nah, gitu ya. Mungkin itu boleh coba lagi, nanti dikonfirmasi lagi saja kalau misalkan error. Oke, ini saya coba dulu. Akses uploading itu bergantung spesifikasi laptop atau internet saja. Oke, jadi semua hal yang ada di GE itu pure dari internet saja, baik itu processing, baik itu uploading, export data. Jadi tidak bergantung pada spesifikasi laptop ya, Bapak Ibu kawan-kawan semua. Jadi mau laptopnya biasa saja itu aman kok kalau kita upload data, asalkan punya internet. Kalau nggak punya internet, GE tidak bisa digunakan. Jadi pastikan Bapak Ibu kawan-kawan semua selama mengikuti pelatihan ini memiliki internet yang stabil supaya lancar. Berarti kalau pakai SAP nggak bisa ya, wajib zip. Data itu didapat dari mana? Jadi sebenarnya Bapak Ibu kawan-kawan semua mungkin saya eh, eh, perjelas lagi. Zip yang ada di sini itu awalnya dari SAP ya Bapak Ibu kawan-kawan semua. Ini terlihat ya. Sebenarnya awalnya itu saya punya data kayak gini nih. Nah ini tuh SAP ya. SAP itu kan punya beberapa file ya. Ada .cpg, .tbf, .sap, dan .sax. Nah SAP ini supaya kita uploadnya itu dalam satu upload gitu dan supaya lebih rapi, kita zipkan gitu. Zip itu sebenarnya fungsinya itu untuk mau apa ya, membungkuslah data itu ke dalam satu file saja. Sebenarnya bisa saja kalau Bapak Ibu kawan-kawan semua ingin upload langsung SAP ini satu-satu gitu. Nah, namun kan akan agak agak berulang-ulang gitu ya. Nah, karena itu supaya lebih simpel kita gunakan zip saja gitu. Nah, zip ini didapatkan dari mana? Biasanya kita tinggal select file yang ada. Nah, lalu kita klik kanan, lalu kita add to archive. Nah, ini kita menggunakan aplikasi WinRAR gitu ya. Biasanya sih laptop itu standarnya pasti punya WinRAR gitu ya. Jarang gitu kalau belum punya WinRAR. Tapi kalau belum punya WinRAR, WinRAR itu ya bisa kita download di internet. Nah, ini tinggal kita add to archive seperti ini. Nah, nanti di sininya pada arsip formatnya tinggal kita pilih zip gitu. Nah, ini berarti kita menggunakan zip sebagai formatnya. Nah, ketika kita klik OK, nanti akan terbuatlah file zip tersebut. Nah, jadi sebenarnya data yang kita gunakan ini data SAP juga ya, hanya saja kita bungkus menggunakan zip. Oke, WGS itu berarti kayak settingan default ya, betul ya, WGS itu settingan default karena G ini kan defaultnya secara global gitu ya, tidak terpaku pada suatu lokasi saja. Udah bisa Kak tadi reupload? Oke, siap. Terima kasih ya sudah konfirmasi. Mantap gitu ya, semangat. Kak, rekornya tadi terhenti. Mungkin kalau ini tadi mungkin ada kendala sedikit kali ya, tapi insya Allah masih tersambung kali ya. Mungkin nanti panitia bisa konfirmasi di chat gitu ya untuk memastikan hal tersebut. Oke, belum ada pertanyaan lagi. Kita balik lagi ke GE. Nah, di sini kalau Bapak Ibu kawan-kawan semua sudah berhasil ya upload si datanya.
Nanti di sini akan centang ya, dan di sini phase-nya itu akan completed. Artinya data sudah selesai diimport. Nah, cara ceknya gimana untuk memastikan apakah sudah terimport atau belum? Silahkan Bapak Ibu kawan-kawan semua klik tab aset yang ada di sini. Nah, ini tab aset ya. Diklik tab aset, ini ya. Nah, ini tab aset. Nah, lalu buka nih cloud asset yang tadi eh, kita simpan gitu ya. Nah, jangan lupa, oh ya sorry, jangan lupa sebelum itu kita refresh dulu di sini di samping kanan tombol new ada tombol refresh. Nah, ini ya. Ini kita klik dulu refresh untuk memastikan memperbarui data yang sudah terupload. Nah, lalu kita coba cari nih data yang udah ada. Nah, dalam hal ini saya di cloud asset yang di sini saya punya data perimeter ya. Nah, ini data yang tadi saya import ke dalam GE. Nah, ini bisa kita buka gitu ya datanya. Nah, ini bisa kita buka datanya untuk melihat informasi yang ada di dalamnya nih Bapak Ibu kawan-kawan semua. Nah, kita coba buka ya Bapak Ibu kawan-kawan semua, silahkan dicari datanya di asetnya, lalu diklik data tersebut. Oke, saya klik ya datanya. Nah, di sini akan ada aset detail nih Bapak Ibu kawan-kawan semua. Di sini ada beberapa bagian ya, ada description, ada features, property. Nah, lalu di sini akan ada thumbnail preview dari data tersebut bentuknya kayak gimana. Nah, terlihat ya. Di sini datanya kita punya data perimeter. Nah, jadi data perimeter ini apa? Oh ya, mungkin saya sambil menjelaskan ya, ini data perimeter ini merupakan data apa dan datanya dapat dari mana. Mohon maaf belum saya jelaskan. Oke, saya balik dulu ke sini. Nah, jadi dalam kasus kebakaran California, biasanya kalau kita punya bencana gitu ya, kalau kita terdampak bencana kebakaran itu basisnya itu bukan batas admin, tapi akan dibuat namanya data perimeter. Nah, dalam hal ini di kebakaran California ada yang namanya data perimeter. Nah, di sini ya. Nah, dalam website ini ada data vektor perimeter yang membatasi terjadinya kebakaran itu luasnya segimana sih perkiraannya gitu. Tuh, ini. Nah, saya coba yang lain aja. Nah, jadi di sini juga saya punya beberapa sumber ya, Bapak Ibu kawan-kawan semua sumber yang menampilkan berita-berita yang ada di eh, news-news terkait kebakaran yang terjadi di California kemarin gitu. Dan mungkin sampai sekarang masih berlanjut gitu. Nah, ini nggak ada ya. Nah, jadi pada intinya data tersebut saya download dari organisasi yang menyediakan data tersebut secara open source. Nah, data tersebut dapat diakses di sini nih. Nah, jadi saya dapat datanya itu dari sini. Akan ada yang namanya, nah ini ya, ada yang di paling bawah, perimeters, needs is public view. Nah, jadi data ini, dalam data ini eh, bisa kita download data tersebut lah istilahnya seperti itu. Begitu ya. Nah, sekarang kita lanjut dulu ya. Nah, sekarang kita coba import nih data tersebut ke dalam kode editor. Nah, jadi tadi setelah kita upload, kita import lagi datanya. Jadi beda ya, upload data dan import data dalam GE ini. Kalau import data itu kita dari lokal ke dalam GE, tapi kalau import itu kita dari GE ke kode editor. Nah, bagian atas ini ada button import. Silahkan Bapak Ibu kawan-kawan semua diklik ya tombol import tersebut. Nah, ini saya klik ya, import. Nah, jika sudah diimport, maka di sini akan muncul ya di bagian atas kode editor. Nah, ini bagian atas kode editor. Ada tulisan import. Nah, ini akan muncul nama variable ya, variable table. Nah, ini adalah data yang tadi sudah import. Ini data apa? Data perimeter yang tadi sudah kita upload gitu ya. Kalau variabelnya udah muncul, berarti data ini sudah kita berhasil import ke dalam kode editor dan siap digunakan. Istilahnya seperti itu. Nah, kita balik dulu ke modul. Di sini kita sudah ada di eh, nah, kita sudah ada di halaman 57 ya. Nah, di sini ya di nomor 16. Nah, sekarang
kita ubah nama variabel table menjadi ROI ya. Pokoknya terkait penamaan semua bisa mungkin sama saja ya. Maksudnya disamakan, diseragamkan. Jangan beda-beda supaya enak. Nah, cara rename-nya kita klik sekali pada nama tersebut. Nah, nanti seperti ini. Nah, lalu tinggal kita ketik saja untuk rename variabel tersebut ya. Misalkan menjadi ROI seperti ini. Oke, sudah di rename. Kalau sudah tinggal klik enter. Nah, dengan begitu, data ini sudah kita berhasil rename ya, atau mengubah nama variabelnya dari table menjadi ROI seperti ini. Maka dengan begini data sudah siap kita gunakan dan kita tampilkan. Saya balik dulu ke Slido, mungkin jawab satu dua ini. Mas, kalau yang diimport itu bisa dibuat komentar juga. Eh, Sebenarnya kalau misalkan import kayak cara kayak gini, ini karena ada di bagian atas, ini tidak bisa kita komentar ya, karena ini ada di bagian atas. Jadi sebenarnya kalau kita import-import data, Google Engine itu mengkhususkan tempatnya itu di bagian atas ini. Jadi kalau nanti kita import data A, data B akan ditampilkan di atas sini gitu. Nah, ini tidak bisa kita komentar gitu ya. Namun bisa kita hapus dengan mengklik icon sampah yang ada di samping variabel ini ya. Nah, kalau kita klik ini akan dihapus gitu. Oke, apakah baiknya data raster geoprocessing dimasukkan ke atau gimana, Mas? Ya, oke. Jadi kalau misalkan terkait data raster ya, kalau misalkan mau dimasukin ke GE, itu sebaiknya sudah di apa ya namanya? Sudah ter georeferencing dengan baik kan biasanya kalau kita proses raster di georeferencing ya supaya koordinatnya sesuai. Nah, itu alangkah baiknya sebelum masuk GE ya di georeferencing dulu supaya koordinatnya sesuai gitu. Adapun kalau misalkan mau di clip atau di apapun itu bisa digunakan bisa diproses di GE gitu. Jadi minimal seminimal minimalnya sudah tergeoreferensi dengan baik sebelum kalau mau masukin citra ke dalam Google Engine. ROI apa? ROI itu region of interest. Itu bahasa kerennya lah gitu. Kalau bahasa simpelnya itu wilayah kajian kita ya. Oke. Oke, belum ada pertanyaan lagi. Lanjut ya. Sekarang kita masuk lagi ke modul tadi. Nah, kita masuk ke halaman ini ya. Halaman 58 ya, di bagian poin B menampilkan dan query data vektor. Tadi data sudah kita masukkan, sudah kita import dan siap kita gunakan. Nah, sekarang tinggal kita coba tampilkan data tersebut ke dalam peta. Dan kita melakukan query nih. Query ini apa? Nah, biasanya kalau dalam JIS, kita kan suka seleksi by attribute gitu ya. Misalkan kita punya data SAP se-Indo, saya cuma mau pakai Kabupaten Bandung. Saya filter lah, cuma Kabupaten Bandungnya saja. Nah, dalam GE, kita juga bisa melakukan hal tersebut. Nah, sekarang akan kita coba praktikan gitu ya. Nah, di sini mungkin supaya lebih mudah gitu ya dan lebih nyaman di sini saya setengah-setengah kali ya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu silahkan kalau misalkan supaya lebih cepat bisa langsung copy paste gitu ya. Kalau misalkan terlalu panjang atau gimana gitu. Nah, misalkan di sini saya bikin variabel namanya simbologi gitu ya. Nah, buka kurung kerawal. Ingat ya kalau buka kurung kerawal tadi tipe data apa? Tipe data dictionaries. Nah, makanya kita di sini bikin dictionaries dengan nama simbologi. Nah, simbologi ini berfungsi untuk mengatur warna nantinya gitu ya. Nah, di sini kita masukkan beberapa properti dalamnya. Pertama color. Nah, color ini misal berfungsi untuk memberikan warna pada garis yang ada pada SAP tersebut. Nah, ini color ini bisa menggunakan hex color. Nah, yang formatnya kayak gini ya. Atau kita bisa menggunakan bahasa Inggris color gitu ya. Misalkan yellow atau misalkan blue gitu. Nah, kalau misalkan mau mudah, kita bisa tulis seperti ini saja. Lalu properti lainnya fill color. Nah, fill color ini berfungsi untuk sebagai isian fill-nya gitu ya, warna dalamnya apa. Misalkan di sini saya mau warna dalamnya white gitu. Nah, lalu width. Width itu apa? Width itu lebar garis untuk si garis tepinya gitu. Nah, misalkan width-nya 2, kita gunakan 2. Nah, 2 ini dalam satuan pixel gitu ya. Nah, kita bikin variabel seperti ini. Kalau mau di copy paste juga silahkan gitu ya. Tinggal misalkan copy seperti ini. Nah, lalu kita paste supaya lebih cepat misal ya. Nah, itu. Nah, selanjutnya kita coba tampilkan nih Bapak Ibu kawan-kawan semua data ROI ini ke dalam peta gitu ya, ke dalam peta sesuai simbologi yang sudah kita buat di sini. Nah, caranya kalau kita mau menampilkan data, kita gunakan map.addLayer ya, fungsi map.addLayer. Nah, karena itu kita coba ketik ya. Ketik map.addLayer seperti ini. Nah, kita buka kurung. Nah,
dalam map.addLayer ini dia menerima 4 argumen ya. Argumen pertama variabel apa yang akan ditampilkan, yang lalu yang kedua simbologinya, lalu yang ketiga namanya di layer akan nama apa, lalu yang kedua apakah di layer akan auto on atau enggak. Nah, karena itu kita coba masukkan gitu ya ROI ke dalam map.addLayer ini karena kita akan menampilkan data tersebut. Karena itu kita ketik ROI sebagai argumen pertama. Nah, lalu di sini kita masukkan function .style gitu ya. Nah, ini khusus untuk vektor. Kalau vektor, kalau ingin menerapkan simbologi, kita panggil fungsi namanya .style seperti ini ya. Nah, .style lalu dalamnya kita masukkan variabel simbologinya. Nah, dalam hal ini kita copy paste ke dalam argumen si style ini. Nah, jadi begini ya. Simbologi seperti ini. Nah, jika sudah, di argumen kedua, ini kita kosongkan gitu ya, karena visualisasi ini biasanya dipergunakan untuk data citra. Karena kita ini data vektor, maka kita kosongkan dengan menggunakan kurung kurawal saja, seperti ini. Karena kalau kita kosongkan begini, ini akan error ya, karena itu kita gunakan kurung kurawal saja ya. Nah, lalu di bagian ketiga ini nama layernya gitu ya. Nah, dalam hal ini kita beri nama data string dengan value-nya perimeter. Nah, seperti ini gitu ya. Nah, jadi kita sudah memanggil fungsi layer untuk menampilkan. Lalu selanjutnya kita panggil lagi nih function map.slider ya. Fungsinya supaya ketika di run itu otomatis langsung ngezoom ke data ROI-nya gitu. Nah, di sini kita menerima dua argumen, data apa yang ingin di center dan berapa zoomnya. Dalam hal ini kita zoomnya 10 gitu istilahnya. Oh iya, ini saya sambil copy paste ya ke dalam tadi script live session supaya oke, nah. Nah, jadi kalau Bapak Ibu kawan-kawan semua apa namanya ada terkendala dan ingin terus mengikuti gitu ya, tapi ingin langsung ini silakan bisa diakses ini dan copy paste langsung dari sini karena kan kalau dari modul copy paste-nya kurang enak ya sebenarnya karena kita terhalang oleh penjelasan. Nah, ini bisa langsung copy paste. Nah, ini udah langsung banyak nih. Nggak apa-apa ya. Kalau mager ngetik kita copy paste aja yang penting kita dapat ilmunya dan tahu cara penggunaannya gitu kalau dalam coding itu. Oke, silahkan diakses Bapak Ibu kawan-kawan semua ada di link chat ya. Oke, nah ini kita coba run ya. Saya coba run terlebih dahulu untuk melihat hasilnya bagaimana, apakah ada error atau berjalan lancar. Saya coba run. Nah ini bahkan saya pun langsung nemu error nih. Bentar ya, kita coba lihat errornya apa. Main with, oh sorry, sorry, ini ada typo ya. Bentar ya, maaf. Saya kayaknya run dulu baru copy paste ya ke dalam ini. Nah, ya jadi memang error itu sejago-jago apapun programmer pasti nemu error lah gitu. Tidak terlepas saya gitu. Saya mohon maaf ya tadi yang sudah copy paste boleh. Oke, ini udah aman. Di yang ini udah berjalan lancar. Nah, oke. Nah, kalau sudah ketika di run terlihat ya, tadi kan saya wilayahnya random ya ada di Indo gitu. Ketika kita run, data terlihat ya sudah ditampilkan berhasil ke dalam peta sesuai dengan warna yang sudah saya atur dan langsung center ke lokasi data tersebut berada gitu. Jadi kita nggak usah repot-repot cari datanya di mana di peta kita scroll navigasi nggak usah gitu. Ini memudahkan kita. Nah di sini ada fitur di GA ini namanya layer ya. Nah di layer ini mirip pada QGIS atau ArcGIS kayak data apa namanya data katalog gitu ya. Nah jadi ini bisa kita atur misalkan simbologinya kita bisa turn off, turn on kan gitu ya kayak gini. Kita bisa atur opacity-nya seperti ini. Begitu ya Bapak Ibu kawan-kawan semua. Nah lanjut ya. Lanjut dulu karena waktu masih berjalan. Nah, Nah, sekarang kita akan coba melakukan query nih Bapak Ibu kawan-kawan semua. Nah, jadi tadi ya sudah jelaskan query itu ketika kita punya beberapa data, tapi kita mau filter nih cuma pakai data ini saja misal. Nah, dalam hal ini, dalam pelatihan kedepannya kita cuma bakal pakai data yang ada di sini ya, data yang ini nih. Nah, ini namanya perimeter palisade, yang ini namanya perimeter eaton. Nah, perimeter eaton ini kedua ini merupakan tempat terjadinya lokasi kebakaran. Nah, namun tampak lebih parah dibandingkan perimeter eaton yang ada di sini. Karena itu sekarang kita akan query nih, kita akan gunakan data ini saja gitu ya. di dalam G ini.
Nah, oke ya. Nah, cara query-nya gimana? Nah, di sini halaman ini, di halaman 62 ini sudah dicantumkan skripnya ya. Nah, nah di sini saya coba copy paste dulu saja ya supaya tepat ini. Nah, ini sebenarnya ini agak-agak ini sih yang bagian. Nah, di sini kita membuat variabel baru ya Bapak Ibu kawan-kawan semua namanya palisade gitu ya. Nah, di sini kita panggil lah ROI-nya gitu ya. ROI ini apa? ROI ini variabel si data perimeter itu sendiri gitu ya. Nah, sini kita panggil dot filter ya. Dot filter ini berfungsi untuk memfilter data vektor. Nah, di dalam filter ini kita masukkan lagi nih dot filter dot inlist. Nah, dot inlist ini berfungsi untuk mencari nih properti apa saja yang akan kita gunakan, istilahnya seperti itu. Nah, dalam hal ini kita masukkan mission dengan value-nya seperti ini. Nah, ini tahu dari mana nih kita masukin ininya? Nah, jadi yang argumen pertama ini mission ini merupakan nama kolomnya gitu ya. Nah, yang kedua ini merupakan value-nya. Jadi, di sini dalam hal ini kita masukkan kolomnya mission dengan value-nya ini. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu punya data lain, misalkan data sampai admin kabupaten kota ya, berarti di sini nanti tinggal masukin kabupaten kota, di dalamnya misalkan Bogor, Bandung, Jakarta, dan lain sebagainya. Nah, kalau Bapak Ibu penasaran ini value-nya dapat dari mana, bisa dilihat di info yang ada di sini ya. Ini bisa diklik nih data yang ada di sini, bisa kita klik. Nah, Nah, nanti di sini ada features. Nah, ini features ini kayak table atribut lah istilahnya gitu ya, sama kayak ArcGIS, QGIS kita bisa nampilin. Nah, ini kan nama kolomnya mission gitu ya. Nah, dalam hal ini kita mau ambil yang palisade. Nah, dalam hal ini value-nya ini gitu. Nah, karena ini mission nama value yang ada di sini, kita berikanlah ke dalam sini. Nah, nanti kalau misalkan Bapak Ibu mau ganti bukan palisade atau yang data yang lain, tinggal ganti saja value-nya. Atau mau berdasarkan acuan kolom lain, tinggal ganti yang ada di sini. Begitu. Oke. Nah, selanjutnya saya coba tampilkan dulu ya. Kita gunakan map.addLayer seperti biasa ya. Map.addLayer. Nah, pertama kita masukkan variabel palisade ke dalam sini. Lalu untuk argumen kedua, jangan lupa kita kosongkan. Argumen ketiga ketika kita berikan nama palisade seperti ini. Coba saya run dulu apakah error. Nah, terlihat ya, di sini bisa kita lihat ada dua layer yang sudah berhasil dimasukkan, ada perimeter dan palisade. Kalau perimeter tadi kan kita punya dua data yang ada di sini gitu ya. Sedangkan kalau palisade kita hanya mengekstrak satu saja gitu ya, yakni si perimeter palisade itu sendiri. Ini saya copy paste lagi ke bawah sini. Pelan-pelan Om. Oh iya siap. Kalau misalkan agak cepat bisa disampaikan gitu ya. Di sini saya coba menjelaskannya sesantai mungkin gitu ya, namun tetap mengejar waktu gitu ya, karena kita di sini punya waktu yang terbatas. Jadi mohon maaf kalau misalkan kecepatan gitu, tapi insya Allah saya coba paparkanlah sejelas-jelasnya gitu. Nah, ini gitu ya, misalkan bisa di copy paste. Silakan bisa dicoba dulu, diterapkan gitu ya, dan di run di dalam kode editornya masing-masing. Nah, silakan coba di run kalau ada yang error. Saya bisa sambil buka Slido dulu. Eh, 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 Oke, ini ada yang nanya, Mas ketika klik import, nah, itu import asset of type table. Eh, Mungkin ini bisa dipastiin apakah datanya udah terimport dengan baik atau belum, apakah sudah muncul di sini. Kalau misalkan sudah muncul di sini, mungkin boleh coba upload ulang ya dengan data yang sama gitu ya. Eh, karena mungkin error tersebut bisa jadi koneksi, bisa jadi atau ada kesalahan upload gitu. Nah, itu mungkin boleh dicek lagi gitu untuk memastikan. Kalau cuma mau warna outline-nya aja bisa Mas, bisa boleh misalkan mau warna outline-nya kita tinggal atur gitu ya di sini. Nah, kita kuncinya di sini ya fill color ini. Nah, fill color ini kalau misalkan mau dalamnya kosong gitu, saya buka hex color dulu ya. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu kawan-kawan semua mau menggunakan hex color gitu ya untuk memberi warna, bisa ketik hex color, kita cari di sini. Nah, ini bisa kita atur warnanya, misalkan mau warnanya custom gitu.
Nah, ini tinggal kita copy sih kode yang ada di sini gitu ya ke dalam value tadi. Nah, terus kalau misalkan gimana kalau misalkan mau belakangnya itu transparan gitu ya. Coba saya cari mana ini ya. Di sini ini bisa nggak transparansi. Ya begini ya. Nah, jadi kalau mau ngasih warna transparansi, sebenarnya di sininya, di kodenya itu, ini saya ubah ya ini saya nyontohin aja gitu misal. Nah, jadi di belakangnya itu tinggal berikan angka 00 seperti ini. Nah, coba saya coba dulu ya untuk memastikan. Nah, terlihat ya kalau kayak gini kan eh, tengahnya jadi bolong gitu ya. Jadi kita cuma punya garisnya doang. Nah, jadi tinggal berikan angka 00 di belakangnya setelah 6 digit kode warna tersebut. Ini sebenarnya boleh kodenya gimana pun bebas. Yang penting belakangnya ada 00 gitu. Nah, jadi ini bisa kalau misalkan nyari kodenya bisa cari aja hex color di Google gitu ya. Oke. ROI dan OI apa bedanya? Sama saja ya, itu hanya beda penyebutan saja. Kalau ROI region of interest, kalau OI area of interest. Oke, ini fill color transparan tadi ya. Ini mungkin tadi sorry nggak ke reply ini. Kita kasih contoh value-nya. Sini, yuk, materi slide-nya. Ini ya, saya send. Nah, itu contoh ya yang bisa dipakai gitu. Jangan lupa di-stringkan gitu ya. Namun ketika menggunakan, saya coba ganti kode mesinnya, awal menampilkan satu lokasi. Namun kita menggunakan kode mesin lokasi kedua, malah menampilkan keduanya. Mungkin bisa dipastikan dulu apakah di bagian sini udah mencentang yang mesin kedua saja atau belum gitu. Nah, dan eh, dan cara menambahkannya itu bukan ini ya, bukan di sini ya, bukan kita nambahin baru kayak gini gitu. Tapi kita rename saja yang ada di sini gitu. Nah, value yang ada di sini supaya kita hanya mengambil satu data saja sesuai dengan nama yang itu. Nah, itu mungkin boleh dipastiin lagi. Oke, ini pastiin lagi apa aja properti simbologi. Nah, kalau properti simbologi ini bisa dilihat ya di docs yang ada di sini. Saya pun sebenarnya nggak hafal gitu kalau terkait ada apa saja. Nah, misalkan dot style gitu ya. Caranya kita cari dot style. Gitu. Dot style seperti ini. Nah, di sini akan ada penjelasannya nih, ada beberapa argumen, ada color, ada point size, point shape, width, fill color, dan sebagainya yang bisa Bapak Ibu kawan-kawan semua atur gitu sedemikian rupa. Nah, namun biasanya kalau kebutuhan standar kita cuma pakai tiga ini aja gitu. Ini bisa cari dot style dalam docs ini gitu. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu. Sekarang kita udah berhasil apa namanya masukkan data vektor. Sekarang kita main ke raster nih. Sekarang kita saatnya bermain di raster. Nah, sekarang kita akan import sheet via Google Earth Engine nih Bapak Ibu kawan-kawan semua. Nah, silahkan pergi ke halaman ini, kita udah di halaman ini ya. Halaman berapa ini? 65 gitu ya, di halaman 65. Nah, ini saya perbesar dulu aja karena ini nggak ngacu di mode. Nah, silahkan Bapak Ibu kawan-kawan semua untuk melakukan import data raster itu bisa dengan cara mencarinya terlebih dahulu ya di kolom pencarian yang ada di atas sini. Nah, ini ada search present dataset, silahkan kita ketik gitu ya misal. Nah, dalam hal ini sesuai dengan modul kita akan menggunakan contoh data citra Sentinel-2 ya Bapak Ibu kawan-kawan semua. Kita ketik Sentinel-2 seperti ini. Oke, sudah dicari ya Sentinel-2 akan muncul hasil pencariannya beberapa opsi seperti ini ya Bapak Ibu kawan-kawan semua. Nah, di sini kita pilih yang ini ya, Harmonize Sentinel level 2A. Sebenarnya ada juga level 1C. Bedanya apa? Simpelnya bedanya level 2A itu pemrosesannya lebih lanjut dibandingkan yang level 1C. Jadi lebih diolah lah gitu dibandingkan level 1C. Karena itu kita pilih yang level 2A. Nah, yang ini ya pasti ada semua ya Bapak Ibu kawan-kawan semua. Kalau misalkan belum muncul ditunggu aja gitu ya karena kadang ini pun kalau internet lemot si list ini muncul tuh agak lama gitu. Nah, ini sampai muncul ditunggu. Nah, kalau sudah, ini bisa kita
import gitu ya, Bapak Ibu kawan-kawan semua. Nah, namun sebelum diimport, kita klik dulu nih si citra ini untuk melihat penjelasan citra tersebut. Nah, ini bisa kita klik ya, silahkan diklik Bapak Ibu kawan-kawan semua. Nah, ini saya klik ya. Nah, ketika sudah diklik, akan muncul informasi mengenai satelit ini gitu ya. Nah, pengenalan singkat Sentinel-2 ini merupakan salah satu citra yang sering digunakan nih dalam berbagai analisis, salah satunya untuk kebakaran hutan nanti gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ada informasi dataset availability. Nah, citra ini tersedia baru dari tahun 2017 saja. Jadi kalau tahun sebelum 2017, kita tidak bisa pakai citra ini. Nah, lalu di sini ada deskripsi bisa dibaca. Di sini ada kolom bands. Nah, bands ini yang tadi sudah saya tampilkan ya di slide. Ada band 1, band 2, band 3, band 4 beserta nama bandnya dengan resolusinya. Nah, lalu ada juga image properties. Nah, ini merupakan informasi metadata yang ada pada citra ini. Ini ada banyak gitu ya, namun yang bisa jadi perhatian itu adalah si clouded pixel percentage yang ada di sini. Oke, sudah dalam kode editor. Caranya sama, di bagian bawah sini ada tombol import ya. Nah, silakan Bapak Ibu kawan kawan semua klik import tersebut untuk mengimport datanya ke dalam kode editor. Oke, kalau sudah saya coba import, saya klik import. Nah, nanti kalau sudah diimport, kayak tadi kita import data vektor nih. Data citra pun kalau diimport akan muncul di bagian atas kode editor. Terlihat ya di sini Bapak Ibu kawan-kawan semua. Ada namanya variable image collection gitu ya. Nah, ini kita coba selaraskan lagi dengan modul. Tuh, sorry. Nah, ini sekarang kita ada di bagian ini ya. Nah, di halaman 69 di modul ya. Nah, di sini ada nama variable image collection. Nah, ini berarti citra yang tadi sudah terimport. Ini bisa kita lihat ya, ini citra apa? Ini citra Copernicus Sentinel-2 gitu. Nah, silahkan kita rename dulu citra ini, ubah menjadi namanya di modul Sentinel-2. Nah, kita ikuti saja, ubah namanya menjadi Sentinel-2. Nah, silakan Bapak Ibu kawan-kawan semua rename ya nama variabelnya menjadi Sentinel-2. Sudah di-rename ya. Nah, dengan begitu citra sudah siap digunakan dan siap ditampilkan. Nah, namun sebelum itu biasanya supaya citra itu langsung ditampilkan sesuai dengan wilayah kajian, itu kita biasanya akan menyeleksi sesuai wilayahnya dulu nih Bapak Ibu kawan-kawan semua. Nah, di sini dalam modul kita akan membuat point of interest atau POI. Nah, POI ini biasanya akan apa ya sebagai acuan titiknya tuh di sini gitu yang akan saya panggil citranya seperti itu. Karena itu kita coba panggil ya. Kita coba bikin dulu POI-nya. Nah, perbesar lagi. Nah, cara bikin POI kita akan memanfaatkan nih fitur geometri yang ada di Google Engine sini ya, Bapak Ibu kawan-kawan semua. Dilihat ya di bagian peta di bagian kiri atas ini kan ada button tools gitu ya. Nah, ini ada beberapa button. Ini kita pilih yang poin ya. Nah, poin yang ini ya, yang add a marker ini. Nah, silakan Bapak Ibu kawan-kawan semua klik sekali gitu ya si poin ini gitu. Nah, kalau udah diklik sekali, akan muncul nih geometri seperti ini gitu ya. Geometri. Nah, artinya fitur geometri ini sudah muncul dan sudah siap digunakan. Nah, kita tinggal menggunakan fitur geometri ini pada peta gitu. Nah, caranya sama kayak mendigit biasa gitu ya. Kita klik sekali pada peta untuk membuat satu poin di wilayah palisade gitu ya. Nah, kalau misalkan bingung wilayah palisade di mana tadi, kita centang saja nih di layer palisadenya. Nah, ini sebenarnya kita boleh gitu ya menggunakan data vektor yang udah ada. Nah, namun dalam hal ini kita kadang kalau belum punya data vektor kita acuannya POI gitu. Karena itu silakan Bapak Ibu kawan-kawan semua klik di bagian manapun yang ada di dalam perimeter ini. Klik sekali aja cukup. Misalkan saya klik di sini gitu ya. Nah, nanti akan muncul ya satu poin seperti ini. Nah, silakan Bapak Ibu kawan-kawan semua dibuat dulu POI-nya.
Nah, kalau misalkan ada yang kepencet 2 kali gitu ya, nah nanti bisa dihapus nih poinnya. Nah, namun sekarang kalau misalkan udah dibikin POI-nya, tinggal klik exit ya. Ini bagian sini ada button exit. Silahkan diklik button exit untuk keluar dari mode drawing. Nah, saya klik exit ya. Nah, kalau udah klik exit yang tadi udah hilang gitu ya. Nah, dengan begini POI sudah berhasil dibuat gitu. Mungkin untuk informasi gitu ya, gimana cara apa namanya? Cara ngapus poin. Misalkan saya nggak sengaja klik di sini gitu ya. Nah, caranya kalau mau ngapus ini di exit dulu. Nah, lalu balikin ke simbol tangan. Nah, lalu tinggal diklik saja nih poin yang ingin dihapus. Nah, kita klik kali. Nah, nanti ini tinggal kita delete nih kalau misalkan mau dihapus. Nanti akan hilang seperti itu. Itu informasi saja. Oke, baik. Kita lanjut dulu. Sekarang POI sudah selesai dibuat. Nah, sekarang kita tinggal melakukan filtering citra. Oke, mungkin sebelum filtering citra. Nah, filtering citra ini eh ya kan kita slide dulu, jawab 1 2 pertanyaan ya. Oke, ini tadi properti simbologinya udah. Kak, biasanya kalau kakak mulai satuan SIG, biasanya kak gimana algoritmanya? Oke, mungkin ini pertanyaannya agak panjang ya, mungkin bisa dijawab nanti ketika sesi ini. Akhir pada saat itu pakai simbologi default ya? Iya, betul. Jadi kalau kita lihat yang tadi ini ya, yang palisade ini kita kan nggak masukin stylenya gitu ya. Nah, ketika kita nggak masukin style hanya seperti ini, itu akan diisi secara default. Nah, defaultnya ini tampilannya seperti ini. Jadi garisnya hitam dan dalamnya hitam seperti itu. Oke, POI sepertinya belum ada kendala ya dari teman-teman di slide belum ada. Kita lanjut dulu ke filtering citra. Baik, Bapak Ibu kawan-kawan semua. Nah, saya buka dulu ininya. Nah, jadi ketika kita ingin memanggil citra ke dalam Google Earth Engine, biasanya kita akan melakukan filtering nih. Kenapa dilakukan filtering? Karena kalau kita panggil citra mentah-mentah nih tanpa dilakukan filtering, dia akan memanggil semua scene citra yang ada di dunia ini dalam semua waktu. Aduh, kebayang beratnya gimana dan lamanya bagaimana kan? Karena itu lakukan filtering nih supaya lancar. Nah, biasanya kita melakukan 3 filtering. Filtering tanggal, filtering wilayah, dan filtering tutupan awan. Ini opsional. Biasanya yang wajib itu 2 ini ya, tanggalnya itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, dan wilayahnya itu wilayah mana. Nah, karena itu kita pertama kita akan membuat filtering tanggal dulu nih di sini. Nah, dari mana? Oh, nah begini ya. Nah, pertama untuk melakukan filtering kita akan membuat 2 variabel baru ya Bapak Ibu kawan-kawan semua, namanya variabel start date. Nah, di sini kita panggil fungsi ee.date gitu ya. Ee.date ini fungsinya buat apa? Ee.date ini fungsi untuk membuat tanggal dari format string yang akan kita input gitu. Nah, dalam hal ini kita coba cari citra dari tahun 2020 bulan 1 tanggal 1. Nah, penulisannya itu 2020 0101. Oke, oke. Mungkin 5 menitan lagi, jadi saya agak percepat dulu ya pembahasannya gitu ya. Nah, jadi intinya kita membuat variabel start date dan variabel end date gitu ya, Bapak Ibu kawan-kawan semua. Nah, sama ya kita panggil fungsi create.date juga dengan tahun tahun akhirnya misalkan sampai 2023 bulan Januari tanggal 1 gitu ya. Bulan Januari tanggal 1. Nah, begini. Nah, jadi formatnya itu ini ya, YYY MM, DD. Nah, kalau formatnya salah itu akan error gitu ya. Karena itu usahakan formatnya disamakan seperti ini. Nah, ini kita udah buat ya rentang awal dan rentang akhirnya dari 2010 hingga 2023. Nah, setelah itu kita bikin variabel baru ya namanya Sentinel filter. Nah, kita panggil nih citra Sentinel 2-nya. Tadi kan sudah kita rename ya menjadi Sentinel 2. Nah, kita rename menjadi Sentinel 2. Lalu kita panggil function.filterDate nih. FilterDate seperti ini. Nah, dalam filter date menerima 2 argumen, tanggal awal dan tanggal akhir. Nah, dalam hal ini tadi kita udah buat ya start date dan end date-nya. Karena itu kita masukkan nih start date dan end date-nya begini ya Bapak Ibu kawan-kawan semua. Nah, ini, ya. Nah,
Nah, selanjutnya kita akan filter berdasarkan lokasi. Nah, berdasarkan lokasi ini kita panggil fungsi namanya dot filter bounds seperti ini Bapak Ibu kawan-kawan semua. Nah, dot filter bounds. Nah, filter bounds ini menerima argumen variabel apa yang akan dijadikan acuan. Nah, dalam hal ini tadi kan kita udah bikin ya si POA ini. Nah, tadi kan muncul di atas sini ya. Nah, ini namanya geometri. Nah, silahkan di rename dulu menjadi POI. Begini ya, POI. Nah, jika sudah, tinggal kita masukkan nih si POI ini ke dalam argumen filter bound ini gitu. POI begini. Oke. Nah, selanjutnya ini opsional, tapi kita supaya mendapatkan citra yang bagus berdasarkan tutupan awan yang terendah, aduh, kita eh, gunakan function dot sort berdasarkan cloudy pixel percentage dan kita ambil yang paling atas dot first gitu ya. Ini. Nah, jadi ini kita istilahnya sortir berdasarkan metadata cloudy pixel percentage. Jadi yang paling atas itu yang tutupan awannya terendah, yang paling bawah yang paling banyak, dan kita ambil langsung otomatis yang awannya terendah. Istilahnya seperti itu ya cara kita membacanya. Oke. Nah, selanjutnya kita tinggal coba print untuk menampilkan hasilnya gitu ya. Apakah ada gitu ya informasi sentinel filter ini. Nah, kita coba print si sentinel filter ini. Nah, lalu kita coba run ya Bapak Ibu kawan-kawan semua. Nah, terlihat ya, di kolom konsol ini sudah muncul ya. Di sini bisa kita buka gitu untuk melihat lebih detailnya itu apa. Terlihat di sini ada type image dengan ID si citranya. Nah, jadi tiap scene citra itu punya ID-nya masing-masing ya, identitas citra lah istilahnya. Nah, di sini kita ternyata hasil dari filtering ini menghasilkan citra dengan ID ini begitu. Nah, nanti kita bisa lihat ya di sini ada properties. Kita lihat nih tutupan awannya berapa persen. Nah, di sini kita lihat tutupan awannya itu sekitar 0,001477. Cukup bagus lah gitu ya, awannya sedikit gitu. Nah, kalau ada yang bertanya, cloudy pixel itu bagusnya berapa? Bagusnya itu biasanya di bawah 20. Nah, namun kadang 20 itu juga masih kebanyakan. Jadi, sebisa mungkin di bawah 10 atau bahkan di bawah 5 lah gitu. Nah, jadi begini ya cara kita melakukan filtering citra. Seperti itu. Nah, ini saya copy dulu ya. Tadi dari nasinya. Gitu ya, bagi rekan-rekan semua. Nah, mungkin untuk sesi ini kita cukupkan dulu sampai filtering citra gitu ya. Untuk besok kita akan lanjut, kita coba visualisasikan nih si citranya ke dalam peta, lalu kita coba klip dan kita akan coba menghitung indeks gitu ya. Kita coba indeks NDVI, kita hitung bagaimana menggunakan Sentinel-2. Lalu kita akan coba masuk ke dalam studi case ya untuk membuat hotspot dari beberapa citra gitu ya. Nah, sekarang mungkin saya kembalikan dulu ya ke moderator untuk sesi break mungkin ya. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti mungkin akan ada sesi pertanyaan ya di akhir. Tapi saya kembalikan dulu kepada Mas Ferel selaku moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Iki atas ilmunya gitu ya, rekan-rekan semuanya terkait dasar-dasar nih, terutama di bidang penginderaan jauh dan juga Google Earth Engine. Untuk nanti lebih lengkapnya lagi, sesi 2, 3, 4 itu akan eh, menyusul gitu ya di kemudian hari. Nah, mungkin sebelum nanti kita akan masuk ke sesi pertanyaan, mungkin kita akan break dulu gitu ya, istirahat untuk Kang Ike juga bisa minum dulu atau bisa ke toilet dulu, teman-teman juga begitu, dan bisa menyiapkan nih pertanyaan jika memang ada yang ingin ditanyakan secara langsung ataupun menitipkan pertanyaan di slide nanti. Mungkin sesi breaknya dimulai dari sekarang ya.
Ya, oke. Rekan-rekan semuanya, sesi break juga sudah beres gitu ya, 5 menit. Mungkin teman-teman nih, kita batasi ya, karena memang sudah lewat juga waktunya, mungkin 5 sampai 10 menit saja. eh Mungkin teman-teman yang ingin menanyakan secara langsung boleh raise hand dan juga on mic, atau mungkin ingin menitipkan pesan juga di pertanyaan di Slido itu dipersilakan ya, bagi rekan-rekan gitu. Mungkin Kang Iki juga boleh share screen gitu ya, Slido-nya jika belum ada yang bertanya di secara langsung. Oke, baik. Kalau gitu, saya sambil share screen lagi ya, sambil menunggu ada yang ingin bertanya secara live, sambil kita jawab-jawab ini. eh Teman-teman yang tadi sudah bertanya di Slido gitu ya, kita coba 20 question nih, wah cukup banyak. Semoga bisa terjawab ya sesuai dengan waktunya. Oke, pertama, jika ingin mendeteksi sampah atau landfill, misal menggunakan drone, apakah bisa digabungkan dengan drone ya, drone.
Sebenarnya saya sendiri belum pernah mencoba langsung ya, kalau kita pakai data drone dimasukin ke GE. Tapi kalau misalkan data drone itu sudah hasil jadi gitu ya, TIFF dan sudah tergeoreferencing, pastinya itu bisa diimport dan bisa digunakan lah gitu di Google Earth Engine gitu. Bukan data drone mentah ya yang masih point point cloud dan lain sebagainya. Tapi datanya sudah dengan catatan sudah bentuknya TIFF dan tinggal di-upload sama seperti tadi caranya tinggal pilih opsi GeoTIFF. Nah, lalu tinggal citranya bisa digunakan dan dianalisis di GE gitu. Nah, namun kalau mendeteksi sampah atau landfill mungkin itu bisa dengan metode supervise gitu ya. Jadi tapi kalau supervise baiknya untuk citra resolusi rendah sih ya. Kalau misalkan kayak drone, biasanya kan kalau mendeteksi mendeteksi sampah atau apa, biasanya metode yang sering dipakai kalau nggak disegmentasi gitu ya. Kalau pernah dengar SAM gitu ya, segment anything gitu ya model. Nah, biasanya lebih bagus pakai itu karena kan kalau drone resolusinya bagus banget bahkan sampai milimeter gitu ya. Jadi kalau kita klasifikasi hasilnya kurang memuaskan lah gitu. Nah, mungkin segitu ya insight dari saya itu, saya belum pernah mencoba juga gitu, ini saya hanya sekedar asumsi saya gitu, mungkin bisa dicoba seperti itu. Memang fungsi variabel karena simpel Kak, cuma kalau nggak paham mau kerja apa dan fokus kemana membuat variabel atau menentukan variabel menjadi agak sulit eh, mau kerja apa. Ya, betul ya, walaupun variabel simple, tapi kalau misalkan memang kita nggak memahami, kadang jadi susah gitu, karena variabel itu kan dasar banget dan hal yang simple dan tapi simple tapi itu core utama gitu dari programming. Nah, jadi kalau kita nggak paham variabel gitu ya, dasar-dasar gimana ya kita bakal susah gitu penerapannya gimana, menentukan variabel gimana gitu. Ini cukup bagus gitu ya kesimpulannya. Kalau untuk gaya melihat deforestasi atau tutupan lahan secara serius apa bisa? Sangat bisa. Metode yang di Citra yang tersedia pun ada beberapa opsi gitu ya. Bahkan kalau teman-teman tahu gitu ya di gaya ini udah ada Citra jadi gitu ya. Citra jadi namanya saya coba cek tentukan forest. Namanya tuh siapa ya? Aduh, ada nama orang Hans gitu ya. Ini Hansen Global Forest Change. Nah, jadi Hansen Global Forest Change ini salah satu data yang teman-teman bisa manfaatin nih untuk analisis deforestasi secara time series. Jadi data ini udah data jadi, teman-teman gak usah ngolah dari awal, kayak Citra diklasifikasi yang mana hutan, yang mana bukan, lalu tiap tahunnya diklasifikasi, nanti tiap tahun diperbandingkan. Nah, itu bisa saja, namun agak lebih lama. Nah, kalau mau pakai data jadi, ada nih data Hansen, datanya pun sudah dari tahun 2000 hingga tahun 2023. Nah, ini bisa dimanfaatkan dan digunakan gitu untuk analisis time series pun gitu. Nah, namun dalam pelatihan ini kita tidak akan mencoba ini. Mungkin dalam sesi pelatihan lain kali kita coba bisa diangkat gitu tema tersebut. Apa bisa? Oke, untuk membuat dashboard JIS seperti apakah aplikasi untuk jalan? Oh, dashboard JIS ini mungkin ini ya proyek saya yang web JIS itu ya. Kalau yang web JIS itu sebenarnya nggak berhubungan sama Google Engine gitu ya. Itu saya bikinnya dari leaflet, dari HTML, CSS, JavaScript biasa gitu, vanilla JavaScript. Nah, untuk datanya sendiri itu saya digitasi manual gitu ya. Jadi saya buka dulu ArcGIS, saya apa namanya? Bukan nih di aplikasi ada kan namanya aplikasi Webboost kita. Saya lihat rutenya dari jalan kemana ke jalan mana yang saya digit manual gitu. Karena kebetulan saya coba cari rutenya itu nggak nemu data yang bisa di-download. Nah, karena itu setelah saya digitasi, datanya jadi, saya tampilkanlah ke dalam webdisk tersebut. Nah, kalau teman-teman penasaran bisa dilihat gitu ya di yang eh, ada di postingan Geosoftware gitu linknya. Oke, lanjut. Peta tematik yang di-share di GG Software, test teknya apa, Bang? Oh, ini masih nanya portfolio. Oke, jadi kalau peta tematik yang udah udah di-share tadi itu saya rata-rata menggunakan QGIS gitu ya. Menggunakan QGIS kalau misalkan output petanya gitu ya, output peta. Tapi kalau misalkan yang WebGIS, kayaknya ini nanya yang WebGIS kali ya. Tes soalnya nanyanya dia. Kalau yang WebGIS itu yang saya dua buat itu saya menggunakan full stack gitu ya. Front end-nya saya menggunakan Vue JavaScript. Nah, jadi kalau udah ngomong gini udah agak advance gitu ya, kita menggunakan framework gitu. Jadi JavaScript itu punya framework namanya Vue. Nah, Vue itu punya framework lagi namanya Nux gitu. Nah, saya pakai itu. Untuk stylingnya saya pakai Tailwind CSS. Nah, lalu untuk backend-nya saya gunakan database PostgreSQL gitu dan menggunakan Node.js gitu untuk operasi di backend-nya. Kurang lebih begitu ya gambarannya. Terus Mas, untuk deteksi mangrove dan blue carbon, resolusi bagus dan open source. Nah, kalau bagus dan open source untuk mangrove sih sejauh ini yang saya pernah dapat ya pakai Sentinel-2. Kenapa? Karena Sentinel-2
punya band yang bisa deteksi vegetasi lebih lengkap lah gitu. Tadi kan ada band Red Edge gitu ya. Nah, itu mungkin bisa untuk masnya gitu atau mbaknya bisa dikaji lebih lanjut gitu. Tapi Sentinel-2 ini cukup baik gitu untuk analisis mangrove dan blue carbon gitu karena dari segi resolusi lebih bagus yakni 10 meter, lalu band yang dimiliki juga cukup lengkap begitu. Apa perbedaan Sphere 1 dan Sphere 2? Oke, mungkin ini sedikit balik dulu ya ke slide yang tadi saya tampilkan. Tadi mana ya? Slide di sini. Nah, ini ya bedanya Sphere 1 dan Sphere 2 apa? Nah, jadi contoh di Landsat 8 ada band Sphere 1 dan Sphere 2. Perbedaannya apa? Perbedaan intinya satu, ada di wavelength-nya atau panjang gelombang yang dimilikinya itu beda. Nah, kalau Sphere 1 ini panjang gelombangnya 1,5 sekian hingga 1,6. Nah, kalau Sphere 2 ini lebih panjang dari 2 hingga 2,2 gitu ya. Nah, biasanya pun dalam penggunaan band-band ini pun Sphere 1 dan Sphere 2 itu kadang apa ya? Punya tujuannya masing-masing gitu. Nah, mungkin saya agak lupa gitu ya, lebih khususnya Sphere 1 ini lebih cocok ke yang mana, Sphere 2 ini lebih cocok yang ke mana. Tapi secara general biasanya Sphere 1 dan Sphere 2 ini cocok untuk lahan yang tidak bervegetasi, lahan kosong seperti tanah gundul atau ladang atau apapun itu. Nah, mungkin Sphere 1 dan Sphere 2 tentunya pasti misalkan ladang mungkin lebih cocok Sphere 1 atau tanah lebih cocok Sphere 2. Nah, mungkin itu boleh di riset lagi lebih lanjut ya. Saya juga agak lupa gitu. Saya tidak bisa memastikan. Bagaimana cara untuk mencari berbagai kode-kode jika mau olah klorofil A? Nyari kode GE-nya. Oke. Cara nyari kode GE. Sekarang nih di zaman yang serba AI, pertama kita bisa coba ChatGPT. Nah, namun ini jadi catatan nih bagi kawan-kawan semua. ChatGPT itu powerful, tapi sejauh yang pernah saya gunakan, ChatGPT itu masih kurang powerful kalau itu penggunaan Google Earth Engine. Kenapa? Karena kadang dia itu ngarang, ngarang nama citranya, ngarang nama bandnya, ngarang nama ininya lah. Jadi kayak ketika kode dikasih dari ChatGPT nggak bisa langsung work lah gitu. Nah, jadi kalau mau pakai ChatGPT misalkan untuk cari-cari kode itu bisa, namun dengan catatan pertama teman-teman harus tahu dulu nih citra apa yang akan dipakai, nama citranya apa, ID citranya apa, lalu nama bands-nya juga. Jadi misalkan jangan mentah-mentah kayak saya mau analisis deforestasi pakai GE beri kasih dong kodenya. Nah, biasanya itu cenderung ada error lah gitu. Nah, jadi bagusnya di riset dulu nih pakai citra apa, bandnya apa. Kalau udah tahu barulah bisa gunain ChatGPT. Nah, kalau misalkan nggak pakai ChatGPT, Google Earth Engine, misalkan Mbak Masnya udah tahu nih, oh saya nemu nih citra katakan misal ya, modis aqua gitu. Nah, misal, oh modis aqua nih, ini citra yang digunain buat apa nih ini? Bandnya. Oh jangan ini deh, misalkan modis yang nanti kita pakai gitu ya, modis fire. Nah, misalkan ini, oh saya riset ternyata modifier ini bisa dipakai, tapi gimana ya saya bisa citra ini dipakai, cari sumber referensinya gimana. Nah, tenang saja nih Bapak Ibu kawan-kawan semua, kalau citranya udah nemu dan di GE itu ada, kalau kita mau pakai, nah inilah sangat lengkap gitu GE itu, sampai disediain contoh kode yang udah worknya. Nah, kita coba buka gitu ya, contoh ini. Nah, ketika kita buka, nah dia udah langsung ada nih contoh kode yang kalau dijalankan pasti berhasil dan berjalan gitu. Nah, ini salah satu contohnya gitu, cara penggunaan Citra Modis untuk ini gitu. Nah, nanti tinggal kalau mau disesuaikan, tinggal disesuaikan saja. Misalkan nanti visualisasinya warnanya mau diubah atau band yang dipilihnya mau diubah. Nah, tinggal kita sesuaikan. Misalkan ini kita ubah jadi fire mask, stretch-nya 100 kayak begini. Nah, ini nanti akan kita pelajari ya cara visualisasi seperti ini besok gimana. Nah, terlihat ya ini sudah langsung berjalan. Nah, nantinya untuk kebutuhan masing-masing tinggal disesuaikan saja gitu ini. Atau mungkin misalkan ini ada contoh, misalkan di copy paste ke ChatGPT dicari begini, nah itu juga bisa. Nah, begitu. Oh, mungkin ini moderator ada ini langsung saja atau bagaimana? Ada yang bertanya secara live sepertinya. Oh iya, boleh. Mangga, Kak. Saiful Bahri, boleh langsung diajukan lagi pertanyaan. Oke, terima kasih. Kedengeran nggak suaranya? Iya, terdengar, Pak. Em,
Yang saya mau tanya itu tadi kan kita udah ini ya, udah filter tuh citra Sentinel-2-nya dari eh, tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu. Nah, di dalam rentang waktu itu kan ada banyak eh, tangkapan ya, berapa setiap jeda berapa hari gitu ya untuk Sentinel-2. Nah, yang waktu kita print di akhir yang sudah kita filter itu eh, informasi yang keluar itu citra kapan ya? Maksudnya apakah itu gabungan citranya atau ada citra di setiap eh, periode pengambilan gambarnya gitu? Oke, baik, saya langsung coba jawab ya, Bapak, pertanyaannya sangat bagus gitu ya, mempertanyakan ini citra yang tadi kita print ini citra dari mana gitu, karena kan sebenarnya citra Sentinel-2 itu punya rentang 10 hari ya, berarti dalam 3 tahun tentu ada ratusan scene citra dong ya. Nah, ini citra yang terambil itu citra yang mana? Nah, di sini saya coba ya, coba tampilkan citra yang, eee, nah misalkan ini Sentinel Collection. Nah, kalau yang collection ini, saya nggak panggil fungsi .first ya. Nah, sedangkan yang Sentinel sudah difilter ini, saya panggil fungsi .first gitu ya. Nah, kita coba print keduanya. Sentinel collection, sorry, collection. Misalkan ini collection lah begini. Nah, kita coba run ya untuk melihat hasilnya. Nah, di sini untuk yang collection kita coba lihat ya. Nah, terlihat nih di features ini menandakan ada berapa scene citra nih yang terpanggil. Terlihat ada 219 elemen. Artinya ada 219 scene citra nih yang terpanggil dalam rentang waktu dari tahun 2020 bulan 1 hingga tahun 2023 bulan 1. Nah, ini ada banyak banget ya. Nah, pertanyaan dari Bapak tadi, citra mana gitu yang terpanggil, kenapa tiba-tiba hasilnya jadi satu? Nah, kenapa hasilnya jadi satu? Itu karena kita panggil fungsi .first yang ada di sini nih, Bapak Ibu rekan-rekan semua. Nah, sebenarnya kalau kita nggak panggil fungsi .first ini, yang ditampilkan semua scene citra yang sesuai dengan filter date dan filter bound yang ada di sini. Nah, di sini selain filter date dan filter bound, kita juga terapkan sort gitu ya. Sort ini kita sortir berdasarkan apa? Dalam hal ini kita sortir berdasarkan cloudy pixel percentage. Nah, berarti artinya citra yang memiliki cloudy pixel percentage terendah akan berada paling atas, sedangkan yang cloudy pixel percentage-nya paling tinggi akan berada paling bawah. Nah, kita coba lihat, kita coba buktikan. Di yang paling atas ini ya, berarti ya yang ke 0, kita lihat nih propertiesnya. Nah, terlihat ya clouded pixel percentage-nya ini yang paling rendah ya 0,001, sangat rendah. Nah, sedangkan semakin ke bawah maka clouded pixelnya akan semakin tinggi gitu. Artinya akan semakin banyak berawan, semakin citranya ini yang ke bawah gitu listnya. Nah, kita lihat nih citra yang paling buruk atau yang awannya paling banyak gitu. Kita lihat band di propertinya. Nah, terlihat ya, mana ya, cloudy pixel percentage-nya bahkan 99,99%. Artinya ini full awan gitu. Nah, ini kan sangat tidak bagus gitu ya. Nah, disinilah fungsi .first hadir ketika kita punya list gitu ya. Ini kan suatu list citra ada 219. Punya list citra nih 219, saya supaya simpel saya ambil aja lah yang paling atas soalnya kan udah saya sortir berdasarkan tutupan awan. Nah, karena itu kita ambillah fungsi .first. Nah, intinya fungsi .first ini berfungsi untuk mengambil citra yang paling atas di sini nih Bapak Ibu kawan-kawan semua. Makanya sebenarnya script di sini tuh cara cepat kita mendapatkan tutupan awan paling bagus dari rentang dan wilayah yang kita filterisasi. Seperti itu, Bapak, apakah cukup terjawab atau bagaimana? Iya, terjawab. Cuman sebenarnya eh, ada pertanyaan lanjutan lah bahasanya. Oh ya, Eh, mangga Pak, tidak apa-apa. Berarti ini kan karena kita mau ngambil eh, gambar yang awannya paling dikit gitu, yang clear lah gitu. Tapi bagaimana kalau kita lakukan temporal analysis itu kan berarti eh, misalnya dari filter date yang inilah dari sekian banyak citra itu ketika lakukan temporal analysis kan kadang dia ketutup awan, kadang nggak ketutup awan gitu. Itu secara secara konsepnya bagaimana ya? Karena kan nggak selalu clear gitu tangkapan citranya gitu. Oke, baik. Nah, jadi
Kalau misalkan nih analisisnya itu kita ngomongin temporal gitu ya Bapak Ibu rekan-rekan semua. Ketika ada citra yang berawannya, ada yang berawan, ada yang nggak berawan. Nah, itulah menjadi salah satu kendala mungkin ya. Apabila ada citra yang tidak terawan itu ikut terambil kan itu mengganggu analisis multitemporalnya gitu lah istilahnya. Nanti datanya jadi nggak sesuai karena itu tuh awan gitu. Nah, salah satu eh solusinya itu kita bisa filter berdasarkan quality pixel percentage hanya di awan berapa saja gitu. Misalkan, oh saya nggak mau tutupan awan yang lebih dari 20 gitu. Nah, ini kita bisa sebenarnya di sini belum difilter ya dengan cara begitu gitu. Nah, namun eh itu bisa dilakukan gitu. Jadi kita cuma tutup awan, kita ambil awan yang kurang dari berapa persen gitu. Nah, setelah itu misalkan sudah didapatkan citra-citra yang cukup baik gitu, barulah kita lakukan eh analisis multitemporal gitu. Jadi sebenarnya hal tersebut bisa disesuaikan kembali gitu. Apakah ingin eh, mengambil semua scene citra tidak melihat awan atau ingin mengambil awan-awan yang ini saja. Nah, nanti kalau misalkan itu tuh biasanya kita akan menggunakan function filter sama seperti yang tadi di sini gitu, kurang lebih kayak kita panggil filter filter. Nah, nanti namun sintaksnya saya kurang hafal nih, jadi saya harus agak lihat dokumentasi lagi. Tapi itu bisa dilakukan kok, Bapak. Jadi kita bisa filter berdasarkan quality pixel percentage, kita hanya ambil yang Cloudy-nya misalkan di bawah 10. Nah, jadi dalam setahun itu insya Allah citranya yang nggak terlalu buruk lah seperti itu. Bagaimana Pak? Oke, oke. Terima kasih jawabannya. Eh, Boleh pertanyaan terakhir nggak? Oh iya, Eh, silakan Pak. Ini mungkin moderator aman ya. Kalau kan ada time series analysis gitu ya. Kalau di Iya, time series analysis yang pakai GEE itu, dia ngambil ininya kan, dia ngambil periodenya kan sama semua ya sepanjang series waktu yang ditetapkan itu gitu. iya, Nah, itu dia melihat datanya itu dari apa? Kan kadang seperti yang tadi, kadang berawan, kadang tidak berawan gitu. Misalnya kayak perubahan em, curah hujan gitu misalnya. Itu kan dari time series misalnya dari 2000 sampai 2020 itu sepanjang itu dia bisa kehasilkan grafiknya gitu. Itu dia melihatnya nggak terhalang oleh gambar. Artinya gambar itu kayak walaupun berawan data itu tetap bisa terekam atau seperti apa ya? oke, baik Pak. Sebenarnya akan lebih jelas ya sebenarnya nanti ketika hands-on gitu. Namun saya kasih gambaran kasar. Jadi kalau time series DG ini salah satunya biasanya kita memanfaatkan chart gitu ya supaya melihat mungkin seperti contoh yang ada di ini ya. Apa ya tadi ya? Saya coba buka konten mungkin ya. Di konten kan kemarin sempat ditampilkan ya ada chart. Nah, mungkin contoh seperti ini kan ini salah satu penerapan time series gitu ya. Namun di sini kan kita time series NDVI gitu. Nah, jadi tiap scene citra misalkan tanggal 1 jadi NDVI, tanggal 10 jadi NDVI, udah jadi NDVI, tanggal 20 jadi NDVI. Nah, citra-citra tersebut istilahnya oleh GE itu nanti akan ditinjau satu per satu scene berdasarkan eh apa statistik yang kita pilih. Nah, misalkan berdasarkan rata-ratanya nih. Jadi salah satu opsi yang biasanya digunakan gitu untuk time series di GE ini satu NDVI itu kita rata-ratakan nih dalam satu scene citra ini NDVI-nya berapa gitu. Tapi sih kan dalam suatu wilayah NDVI-nya beda-beda ya. Ada yang 1, ada yang 0,5. Nah, nanti dirata-ratakan nih dalam satu scene. Misalkan di tanggal 1 ternyata rata-ratanya 0,25. Nah, nanti akan muncul 0,25. Lalu di scene selanjutnya ternyata rata-ratanya dari keseluruhan NDVI-nya lebih tinggi. Nah, makanya nanti angkanya akan naik. Nah, sehingga kita dapat melihatlah tren dari cita tersebut. Nah, jadi mungkin jawabannya apa biasanya kalau di G ini kalau kita bikin chart yang time series seperti ini, jadi satu scene itu tuh kita rata-ratakan. Nah, jadi kalau misalkan ada pun yang berawan, ya mau nggak mau awan tersebut akan ikut rata-ratakan nilainya dengan pixel-pixel yang tidak berawan. Seperti itu, Pak. Oke. Takutnya maksudnya takutnya ketika itu disampaikan di akademis ya gitu. Itu berarti kayak grafiknya ini nggak mewakili ini dong gitu, nggak mewakili NDVI secara utuh gitu. Karena ketika ada awan NDVI-nya jadi turun gitu karena Iya benar. begitu gitu.
Ya, Iya, itu aja sih, itu aja. iya siap. Terima kasih banyak Pak ya, udah menegaskan gitu bahwa memang patut diperhatikan juga gitu untuk kedepannya nanti ya ketika kita analisis time series cukup diperhatikan terkait awan ini karena bisa mengganggu hasil dari objektivitas hasil yang sebenarnya seperti itu. Oke. Mungkin Feral ini ada lagi bagaimana? Ya, izin mungkin cukup satu lagi ya untuk apa nanya untuk di Slido. Eh, mungkin mohon maaf karena waktu kita sudah lewat jauh. Mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan Slido bisa dijawab Kang Iki di reply gitu ya di luar live session atau enggak besok sebelum masuk ke pematerian bisa dijawab-jawabin gitu sih pertanyaan. Mungkin begitu Kang untuk pertanyaan terakhir. Oke, berarti dari Mbak Iradati ini terakhir ya? Iya Oh, betul. Atau suara saya terdengar. ya terdengar Mbak. Ini pertanyaan saya itu mirip-mirip dengan pertanyaan Bapak tadi. Nah, kalau misalnya ini kan pakai skripnya itu manggil database dari GEE ya. Nah, kalau misalnya kita punya data Sentinel-2 yang udah terkoreksi geometrik itu tetap bisa digunakan atau emang koreksi geometrik nggak harus buat GEE ini? Koreksi Mungkin atmosferik maksudnya. Buat ini tutupan awan maksud gitu. maksudnya datanya tuh ada di lokal dan sudah terkoreksi gitu ya Mbak? Nah, iya. Atau gimana? Iya bener. Oke, jadi ya jadi eh oke mungkin ini sekalian jelasin dulu kali ya. Jadi sebenarnya tadi ya yang kita Sentinel-2 ini, nah tadi sebenarnya karena waktunya mepet, saya tidak terjelaskan gitu. Nah Sentinel-2 ini biasanya eh kalau kita download gitu dari USGS atau dari manapun itu Copernicus gitu. Kadang kan ada level-level yang misalkan udah terkoreksi atmosfer, ada yang sudah baru terkoreksi geometris saja, bahkan sudah yang terkoreksi radiometrik gitu ya. Kan dalam penginderaan jauh ada 3 jenis koreksi gitu ya, geometris, radiometrik, dan atmosferik gitu ya. Nah, di GE sendiri ini dia kadang menyediakan data yang sudah sangat jadi dan sangat sudah siap pakai. Salah satunya ini Sentinel-2. Nah, ini keterangan depannya ada yang namanya harmonize. Nah, salah satu dari contohnya adalah Citra Sentinel-2 ini sudah terkoreksi. Ini ada keterangannya nggak ya? Bentar. Ya, L2 spesifik band. Ini nggak ada keterangannya. Kayaknya harus baca dokumentasinya. Pada intinya, biasanya Sentinel Google Earth Engine ini disediakan yang sudah siap pakai gitu. Jadi sudah terkoreksi semuanya. Jadi kita tinggal siap pakai. Sudah terkoreksi atmosfer, geometrik, dan radiometrik. Nah, namun ketika Bapak Ibu kawan-kawan semua misal sudah mengolah nih citra sendiri gitu, dilakukan koreksi tersendiri, misalkan di NV atau dimanapun itu, dan ingin digunakan di GE itu bisa ya, caranya sama, tinggal kita upload saja sih datanya itu ke dalam GE ini. Nah, nanti bisa di apa namanya? Ya bisa diolah lah sedemikian rupa di Google Engine. Nah, namun kalau misalkan mau langsung pakai citra yang di GE sendiri, insya Allah ini citranya sudah ini coba sebagai contoh misalnya biasanya Landsat yang punya banyak contohnya ya. Landsat. Nah, ini lebih enak nih ngejelasinnya. Nah, Landsat Landsat itu kan ada banyak ya. Kita Landsat 8 dulu fokus nih. Nah, Landsat 8 ini punya berbagai level yang berbeda-beda. Ada yang tier 1, ada yang tier 2, ada yang collection 2, ada yang collection 1, ada yang total reflectance, ada yang real time data routing, ada yang sudah surface reflectance. Nah, ini kan level pemrosesan yang berbeda ya. Nah, mungkin ini belum terjelaskan juga ya dari teori gitu. Karena sebenarnya ini cukup mendalam gitu. Nah, tapi pada intinya berbeda level ini berbeda level pemrosesan yang sudah dilakukan. Atmosfer, ada yang sudah lengkap gitu. Nah, contohnya misalkan ini real time data routing. Nah, biasanya kalau data ini belum terkoreksi apapun, tapi real time. Jadi kalau buat kebencanaan ini cocok gitu supaya monitoring secepatnya. Nah, tapi ini belum terkoreksi gitu. Nah, sebenarnya saya juga belum pernah nyoba ya lakukan koreksi geometrik dan ini di GE gitu. Karena biasanya kan yang kayak gitu lakuinnya di NV atau di apa. Tapi kayaknya bisa, saya juga kurang tahu dan belum bisa menjamin untuk menjawab. Nah, lalu ada yang level yang lebih bagus, misalkan tua reflectance. Nah, kan kalau tua reflectance ini, kalau nggak salah udah terkoreksi atmosfer atau radiometrik gitu. Salah satu antara itulah, saya juga agak lupa, mohon koreksinya gitu. Nah, biasanya ini udah lebih bagus. Nah, nanti ada juga namanya surface reflectance. Nah, kalau surface reflectance itu biasanya
sudah terkoleksi semuanya dan sudah siap pakai. Jadi digital number-nya sudah mencerminkan objek sebenarnya. Seperti itu Mbak, itu menjawab pertanyaannya nggak atau itu beda ya? Oke, Mas. Terima kasih banyak. Oke, siap. Terima kasih juga Mbak atas pertanyaannya. Ya, baik, mungkin seperti itu. Itu menjadi pertanyaan terakhir di sesi ini. Mungkin kita akhiri dulu ya. Saya sebagai pemateri menutup dulu sesi satu ini. Tadi kita sudah sharing bareng, sudah belajar bareng dari teori dasar, JavaScript, GE, hingga kita tadi baru sampai ke filtering ya. Kita besok lanjut lagi visualisasi citra, klip citra, dan sebagainya sampai masuk ke study case. Nah, mungkin saya juga mohon maaf gitu ya kalau misalkan ada penjelasan yang kecepatan gitu, ada yang ketinggalan, mohon maaf gitu. Saya sudah sebisa mungkin menunggu gitu semua peserta sambil melakukan, tapi juga di lain sisi juga mengejar waktu gitu karena kita punya keterbatasan waktu. Nanti kalau untuk print Slido, insya Allah kalau ada yang pertanyaan silakan boleh ditanyakan, nanti akan saya reply Slido tersebut. Saya usahakan sebelum sesi besok sudah terjawab semuanya. Saya minta maaf dan undur diri untuk sesi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Iki atas pemaparan di sesi satu kali ini gitu ya, yang pasti sangat bermanfaat dan rekan-rekan semuanya juga terima kasih sudah mengikuti dengan antusias nih, dengan banyak pertanyaan di Slido dan juga ada yang live season gitu ya. Nah, mungkin teman-teman bisa istirahat untuk bisa mempersiapkan lagi pematerian di sesi kedua besok gitu ya, jam 1 siang sampai jam 15.45 sore. Sesuai dengan silabus materi kita gitu, apa aja yang akan dipelajari besoknya. Mungkin cukup sekian juga bagi saya bagi moderator di sesi satu kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau keterbatasan waktu. Terima kasih dan selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Waalaikumsalam Terima kasih Kang warahmatullahi Iki. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Mas. kasih, Mas. Oke, sama aku Mantap tutup ilmunya, dengan Mas. Ya, siap. Terima kasih ya keren, keren. semuanya.